Saudara terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman. Pada kesempatan ini dari kitab Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Dan sebelum kita baca, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku, mari kita baca kitab Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, sering kita beranggapan kalau iman itu dibutuhkan adalah tatkala kita sedang beribadah, tatkala kita sedang menyembah kepada Tuhan, tatkala kita sedang bernyanyi, tatkala kita sedang berdoa, tatkala kita sedang melakukan saat teduh, doa puasa, dan lain sebagainya. Seolah-olah iman itu adalah bagaimana hubunganku dengan Tuhanku. Sehingga bagaimana sikapku terhadap orang lain itu tidak menjadi bagian daripada iman. Lang menjadi bagian humbani hapor sayaon. Halan ia bayangkon hita bahwa hapor sayaon ai pitah bagaimana hubunganku pakon ni Tuhanku. Tapi ibu bapak terkasih, sering kita mengabaikan bahwa iman itu menyangkut kepada seluruh kehidupan kita. Iman itu harus nyata di dalam setiap detik kehidupan kita, tidak terlepas. Ini golongannya iman. Ini golongannya perilaku sehari-hari. Ini soal hubunganku dengan Tuhan. Ini enggak, ini soal hubunganku dengan adat atau dengan ekonomi atau dengan yang lain. Ini urusan bisnis, ini bukan urusan iman. Ini urusan pekerjaan, bukan urusan iman. Ibu bapak terkasih, Nasyam Hasoman, ternyata tidak. Iman itu saya umpamakan dengan kalau Upa Sasi Malungun mengatakan, mengisok martimbaho mardemban marnapuran taridah dohum bani parlaho isini paruhuran. Akan kelihatan bagaimana di dalam sikap perilaku kita itu kelihatan dari dalam hati kita. Nampaknya bagaimana kita bertindak. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita kepada saat ini adalah jangan merampasi orang-orang lemah karena ia lemah, dan jangan menginjak orang-orang berkesusahan di pintu gerbang. Itu juga bagian daripada bagaimana imanku, sikapku terhadap orang lain. Di dalam tradisi mereka, di dalam pintu gerbang di setiap kota, biasanya di sana diadakan beberapa hal, yaitu mungkin pengajaran apa hukum-hukum yang berlaku di desa itu, di kampung itu, di kota itu. Tetapi juga sekaligus di pintu gerbang di sana mereka akan mendapat pengajaran kalau ada masalah yang harus dituntaskan. Ibu bapak terkasih, sikap yang ditunjukkan tidak bisa terlepas daripada bagaimana hubunganku dengan Tuhanku.
Firman Tuhan berkata, jangan engkau merampasi hak-hak orang lemah. Karena sering sekali mereka tidak punya pembela, mereka tidak punya backing, mereka tidak punya ilmu untuk berdebat, sehingga dengan gampang orang lain tatkala menghadapi kesulitan, orang susah akan tetap salah. Orang yang susah akan tetap dikalahkan. Sehingga bisa saja mereka tidak bisa melawan walaupun harta bendanya dirampasi. Padahal firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada loh pembelanya mereka, ada loh yang bisa mendampingi mereka, yaitu kita lihat, dan jangan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Sebab apa? Di dalam ayat 23, sebab Tuhan membela perkara bagi mereka. Saudaraku, ada nats yang bisa membukakan hati kita dalam hal ini, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena bagaimana aku berperilaku terhadap Tuhan, itu menyatakan sikapku terhadap manusia. Jadi kalau aku tidak membela orang-orang yang butuh akan pertolongan, itu aku sedang melakukannya kepada Tuhan. Nah, sebaliknya saudaraku, jikalau kita melakukan kejahatan, kalau kita menindas orang yang lemah, itu banyak sekali sekarang terjadi keluhan-keluhan bagi kita, di mana dengan bantuan-bantuan yang sering harusnya sampai kepada orang lemah, tetapi kita potong. Bertobat. Seharusnya bantuan itu diperuntukkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Tetapi karena kita punya kuasa, karena kita punya kesempatan untuk melakukan itu, lalu kita ambil. Saudaraku, memang betul mereka tidak bisa melawan. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, sebab Tuhan membela perkara mereka. Tuhan membela perkara orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan membela orang lain, itu adalah Tuhan punya misi di dalam status kita, di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, mari kita catat bagi diri kita. Ternyata kalau kita sedang mengalami kelemahan, kalau kita sedang mengalami persoalan, kalau kita sedang mengalami pergumulan, mari kita ingat firman Tuhan ini mengatakan, sebab aku membela perkara mereka. Saudaraku, berarti Tuhan siap mendampingi kita, siap untuk berada di sekitar kita untuk membela perkara kita. Makanya saudaraku, jangan kita sampai menyerah, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kesulitan kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan pembela bagi mereka. Tuhan pembela bagi kehidupan kita. Tuhan pembela di dalam kesulitan kita. Betul, mungkin kita sering merasakan ini, kita diabaikan. Bantuan yang seharusnya untuk kita dipotong di sana. Dan ada orang yang senang melakukan itu. Dan aku mengingatkan saudaraku berdasarkan firman Tuhan ini, jangan. Karena apa? Di ayat 28. Di ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Saudaraku, biasanya ini sering terjadi. Iman kita itu juga harus sampai ke batas tanah kita. Ulang lalap menggeser-geser perbalokan. Ulang ham lalap menggeser-geser batas tanah. Setiap tahun tambah tanahmu, setiap tahun tambah sameter, menggeser-geser batas tanah, menindas orang lain. Tetapi kita beriman, seolah-olah iman itu tidak sampai kepada perbatasan ladang kita. Seolah-olah iman itu tidak sampai kepada bagaimana sikap kita untuk membantu orang lain. Seolah-olah kalau aku punya uang masuk, kuabaikan imanku. Seolah-olah kalau aku memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan, akan kupakai itu semaksimal mungkin.
Tidak peduli bagaimana orang menjerit di bawah sana. Yang penting aku bisa memberikan kepada atasanku. Supaya aku bisa menambah lagi aset-asetku. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, sebab ia juga akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sahabat ini adalah janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kesempatan untuk menyakiti, bukan untuk merampas, tetapi bagaimana aku berguna menjadi berkat bagi orang lain. Kalau di kantor kita, di kantor Anda, di meja Anda, kalau ada orang yang datang dengan wajah yang biasa-biasa saja, biasa itu, nggak di sini atasan Pak, nggak di sini stempel Pak, nggak di sini yang berhak untuk itu Pak. Tetapi kalau dia tampil dengan gagah, datang dengan baju rapi atau bagaimana, iya Pak, bisa Pak. Sering sekali saudaraku, iman kita itu hanya kita hadapkan kepada orang-orang tertentu. Kasih kita itu hanya kita hadapkan kepada kasih orang-orang tertentu. Mari kita ingat, kalau ada pesta, yang sana pestanya orang kaya, yang di sini pestanya orang miskin. Kita diundang bersamaan waktunya. Cek kemana kita datang. Kemana kita datang? Apakah ke pestanya orang kaya atau ke pestanya orang susah? Dan mari jujur, kalau untuk memberikan jalang-jalang atau amplop atau sumbangan lah, ke pestanya orang kaya berapa, ke pestanya orang miskin berapa? Biasanya jumlahnya sama atau enggak? Coba cek, kemana tupak kita yang lebih banyak? Ke pestanya orang kaya kah? Atau ke pestanya orang miskin? Saudaraku, Tuhan berkata, janganlah menindas atau merampasi orang-orang lemah. Yang berikut, ada beberapa perkataan yang penting di sini yang perlu mendapat perhatian bagi kita saudaraku, yaitu di ayat 24. Di ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seseorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kenapa? Ibu bapak terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan sering kita mengucapkan itu, kalau kamu ingin sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses. Kalau kamu ingin pintar, bergaullah dan bersikaplah dengan orang-orang pintar. Kalau kamu ingin berhasil, bergaul dan bergurulah kepada orang-orang yang berhasil. Sebagaimana kalau kita orang perantau, anggota dari perantauan, sering sekali kita mengingat nasihat orang tua kita. Biasanya orang tua yang akan memberangkat anaknya ke perantauan, dia akan menitipkan pesan, pandai-pandai menjaga diri, cari di sana yang menjadi pengganti orang tuamu, bergerejalah di gereja kita, cari di mana gereja yang bisa seperti gereja kita di sini. Marminggui GKPS Madainang, dah Bapak. Sering sekali kita mengabaikan yang satu itu. Makanya kalau pulang anak kita, pulang dari kampus, pulang dari mana, dia nggak mau lagi gereja di GKPS. Karena apa? Banyak juga yang tetap di GKPS. Karena apa? Di GKPS nggak bertumbuh imanku. Karena dia di sana nggak tahu aku, saya nggak. Dia mungkin di sana merasakan nyaman. Tetapi nasihatkanlah, bergaullah dengan orang-orang yang bergereja, memiliki iman. Dan nasihatnya sering sekali adalah cari temanmu, pergaulanmu yang baik ya. Kenapa? Mari kita melihat. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Karena apa? Di ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, sehingga kita menjadi orang yang gusar juga. Orang yang khawatir juga. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka khawatir, ya kita cepat
cepat ikut khawatir. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang memiliki iman, yang memiliki semangat, yang memiliki niat untuk maju, yang memiliki niat untuk bangkit, iman itu di situ supaya kita bisa bertumbuh bersama, bukan turun bersama. Iman itu sampai ke situ. Yang berikut, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dengan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya kembali? Menjadi jaminan. Ada 4 yang disebutkan di sini, yaitu tadi jangan merampasi hak-hak orang lain. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Yang ketiga, jangan termasuk orang yang membuat persetujuan yang menjadi jaminan. Dan yang keempat adalah jangan engkau memindahkan batas tanah. Ibu bapak terkasih, sekarang kita seolah-olah sedang dihadapkan kepada pembekalan, melengkapi kita dengan bekal hidup. Bekal hidup yang dititipkan bagi kita. Ya, kalau boleh kita katakan sekarang kita sedang dipersiapkan memasuki situasi new normal. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita sedang dipersiapkan menjadi bekal dasar hidup kita di dalam Tuhan. Itu makanya ibu bapak terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kenapa itu perlu? Saya akan bacakan di ayat yang terakhir, yaitu di ayat 29, silakan bacakan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia berada di hadapan raja. Tujuan kita adalah supaya kita berada di hadapan raja, yaitu apa? Tuhan kita. Bekerjalah di hadapan raja, di hadapan Tuhan kita, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita menunjukkan bahwa sikap hidup kita yang paling penting adalah bagaimana aku hidup di hadapan Tuhan. Bisa dilihat dari bagaimana sikapku terhadap orang lain. Saudaraku terkasih, Tuhan mengingatkan kepada kita kesempatan ini. Kita sedang hidup di hadapan Raja, yaitu di hadapan Yesus Kristus. Yang melihat iman kita bukan dari ucapan kita, tapi yang melihat iman kita dari perilaku kita. Sehingga kalau Tuhan memberikan anugerah kepada kita, yaitu keselamatan, yaitu sukacita, yaitu pekerjaan, apapun profesi kita, mari kita buat itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menolong orang lain. Iman kita adalah iman yang membebaskan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang bisa membantu orang lain, membebaskan orang lain, supaya kami tetap hidup memiliki bekal, hidup di hadapan-Mu selaku Raja di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Apapun kesulitannya, apapun pekerjaannya, kami serahkan supaya itu Tuhan menjadi kesempatan baginya melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.